Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahiria. Jadi langsung saja, saya di sini sedikit ingin menjelaskan tentang perkembangan fisik pada masa dewasa akhir. Nah, di sini yang pertama ada ageism. Yang pertama itu penuaan primer. Jadi di sini kita akan berbicara tentang penuaan primer. Yang mana penuaan primer ini dapat mengacu pada serangkaian perubahan progresif dan tidak terhindarkan yang terjadi pada semua orang dengan seiring berjalannya waktu, seperti jenis-jenis penuaan lainnya. Jadi ini dapat menunjukkan kemunduran fungsi umum dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua ada secondary aging, yaitu jenis penuaan terdiri dari perubahan yang disebabkan oleh faktor perilaku dan lingkungan asing bagi proses biologis alami. Sering dikatakan bahwa penuaan sekunder adalah penuaan yang dapat dicegah, dihindari atau dibalik, tetapi tidak selalu demikian. Fitur kuncinya adalah non-universalitas proses yang membuatnya. Yang ketiga di sini ada functional age, yaitu ukuran kemampuan seseorang untuk berfungsi secara efektif dalam lingkungan fisik dan sosialnya dibandingkan dengan orang lain yang seusianya. Contohnya seperti seseorang yang berusia 90 tahun yang tetap berasa dalam kesehatan yang prima bisa jadi berfungsi oleh muda dibandingkan orang berusia 65 tahun yang tidak sehat. Dan di sini juga ada life expectancy, yaitu ukuran statistik dari rata-rata waktu organisme yang diharapkan untuk hidup berdasarkan tahun kelahiran mereka atau usia mereka saat ini dan faktor demografi lainnya termasuk seks. Yang kelima ada senescence, yaitu merupakan suatu tahapan pada siklus sel di mana sel tidak lagi mengalami pertumbuhan namun tidak melakukan program kematian sel. Dan di sini ada teori penuaan biologis. Ada beberapa teori penuaan biologis. Yang pertama ada teori senescence terprogram dan ada juga teori endokrin, teori evolusi, teori world order, teori radikal bebas, teori tingkat hidup, teori autoimun. Dan selanjutnya ada perubahan fisik pada masa dewasa akhir. Yang pertama yaitu perubahan organ dan sistematik. Perubahan dalam fungsi organik dan sistematik sangat bervariasi, baik di antara maupun di dalam individu. Sebagian sistem tubuh dan keberfungsian organ menurun, sedangkan sebagiannya lagi tetap sebagaimana adanya. Dan yang kedua ada perubahan otak. Pada lansia normal dan sehat, perubahan pada otak biasanya bersifat rendah dan hanya membuat sedikit perbedaan. Setelah usia 30 tahun, otak kehilangan beratnya. Pertama-tama sedikit, kemudian menjadi lebih cepat, sehingga pada usia 90 tahun, otak kehilangan 10% dari beratnya. Yang ketiga ada fungsi sensorik pada psikomotorik. Pertama ada penglihatan, pendengaran, rasa dan bau, kekuatan daya tahan. Nah, yang keempat ada pola tidur. Tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar di mana persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun atau hilang dan dapat dibangunkan kembali dengan indera atau rangsangan yang cukup keras. Sebagian besar para dewasa akhir beresiko tinggi mengalami gangguan tidur akibat beberapa faktor. Nah, menurut Wahid pada tahun 2015, tidur mempengaruhi pola makan. Apabila memiliki cukup tidur 7-9 jam per hari, maka tidak perlu khawatir. Namun jika tidur kurang dari yang dianjurkan seperti yang di atas, maka akan mudah terserang stres. Stres tersebut juga membuat cenderung mengonsumsi berbagai makanan yang tidak sehat dan mengganggu regulasi kadar gula dalam tubuh, sehingga menimbulkan obesitas bahkan diabetes. Yang kelima ada fungsi seksual, yaitu seks pada masa dewasa akhir berbeda dengan apa yang ada pada masa yang lebih muda. Pria biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk ereksi dan ejakulasi. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.